Salam Silat Garuda. Perkenalkan, nama saya Heri Pras, pendiri Perguruan Pencaksilat Garuda Indonesia, mendukung channel YouTube Ferdi Prasetya untuk terus membuat konten yang menarik serta informatif. Dan jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe untuk mendukung penuh channel Ferdi Prasetya. Salam Silat Garuda dan salam persaudaraan. Oke, assalamualaikum dulur, ketemu lagi di channel Ferdi Prasetya. Salam persaudaraan, salam los gak rewel blas. Oke dulur, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang konflik yang terjadi antara Cynthia Chandranaya dan timnya beserta tim MMA ataupun Bela Diri Bersatu. Jadi di sini saya akan membahas tentang konflik tersebut sesuai dengan perspektif atau sesuai dengan sudut pandang saya. Oke. Jadi simak video ini baik-baik agar tidak terjadi salah paham. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu karena di 5000 subscriber nanti bakal ada giveaway dari saya ya lur ya. Oke, kita lanjut, langsung aja kita bahas. Jadi kita sudah banyak yang tahu bahwa telah terjadi permasalahan antara tim Cynthia Chandranaya dan tim MMA ataupun Bela Diri Bersatu ya. Dan kemarin Bang Theo ini sudah memberikan tantangannya di YouTube, yaitu kurang lebih videonya seperti ini. Netizen mereka juga bukan netizen mereka sih, kayak fanboy-nya Master Agus 200 sama Cynthia Chandranaya udah mulai banyak ngomong padahal mereka nggak nangkep gitu message dari video kita. Jadi saya sudah melontarkan surat tantangan saya melalui WhatsApp dan kemudian saya teleponan juga. Kemudian juga ketika saya tantang mengenai silaturahmi tapi jawabannya malah tidak mau tahu. Artinya tidak ada penerimaan secara baik-baik. Dan langsung diblok. Langsung diblok. Ngeri cuy. Tapi kalian menerima surat kita, kalian menerima kita ke Lampung, kita akan berangkat dengan banyak permintaan dari kita. Nggak banyak sih. Sebenarnya kita ada 5 permintaan sih. 5 aja. 5 aja. Kita tidak menghina silat, tidak. Bisakah Mbak Cynthia Chandranaya memukul duren sama batu-batu sandarannya pecah? Itu harus dibuktikan. Yang kedua, Master Agus, saya mau lihat handstand dengan satu jari. Tendang tembok sampai hancur. Tunggu dulu, Cynthia. Ada push up satu jari, push up Cynthia. Udah siap. Kan udah tahu nih, satu jari kita udah datang. Siapin dulu lah siapin jarinya. Jangan karena melakukan hal yang tidak baik jadi cedera, jangan. Siapin di jari. Nah, Bung Mustadi akan menjelaskan tantangan ultimate-nya. Takut. Sparring cuy. Jadi ada 5 tantangan dari tim MMA ya, yaitu nendang siku tembok sampai hancur dan yang pokoknya seperti itulah. Terus mukul duren sampai batu di bawahnya pecah. Ya sesuai dengan konten-konten dia lah. Dia itu ada 5 dan yang terakhir adalah sparring ya. Dan bisa kita lihat sendiri bahwa semua kebanyakan dari tim MMA itu di blok Instagramnya. Padahal niat dari tim MMA itu baik untuk mengajak silaturahim ataupun dan lain sebagainya untuk sebuah pembuktian apakah konten-konten Mbak Cece ini valid, real ya kan, atau hanyalah settingan ya kan. Tim MMA ini ingin membenarkan, ingin membongkar konten-konten Mbak Cece ini apakah real, itu aja kan. Karena perlu diketahui lur ya, Mbak Cece dan timnya ini adalah pencaksilat atau pendiri pencaksilat Harimau Utara. Dan ini Mbak Cece dan timnya ini juga praktisi bela diri kan. Jangan sampai praktisi bela diri ini menjadi jelek karena sebuah editan gitu kan. Karena saya lihat juga di konten-kontennya Mbak Cece ini yang dilakukan itu tidak sesuai logika alias di luar nalar gitu kan. Dan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, seakan-akan itu real. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jangan sampai nanti bela diri Indonesia itu dinodai ataupun dirusak oleh
hal-hal seperti ini, pembodohan publik. Nah, itu yang saat ini tim MMA ini ingin bongkar gitu. Dan terbukti lur ya. Jadi perlu kita semua ketahui ya. Kemarin itu tim MMA dan Bela Diri Bersatu lah itu datang ke Lampung. Disamperin karena memang fanboy-fanboynya Mbak Cece ini bilang kalau jangan bacot di YouTube atau di media sosial, langsung samperin aja ke Lampung gitu kan. Akhirnya disamperin beneran lur. Dan apa yang terjadi ketika disamperin, Mbak Cece dan timnya ini tidak datang, tidak menemui tim MMA, malah dari pihak Mbak Cece ini yang datang adalah pengacara. Ini sangat memalukan sekali. Tentunya saya pun sebagai netizen juga ikut merasa aneh. Kenapa Mbak Cece ini yang datang pengacaranya? Kenapa nggak Mbak Cece dan timnya sendiri kan? Apakah takut? Apakah malu ya kan? Nggak bisa ngebuktiin konten-konten yang ada di YouTube-nya yang tidak masuk akal itu? Sebenarnya sih permasalahan ini nggak begitu ribet ya kalau Mbak Cece ini sudah berani mengklarifikasi tentang apa yang terjadi gitu kan, apa yang sesuai dengan konten di videonya YouTube itu. Sebenarnya simple sih, Mbak Cece ini kalaupun real, kontennya real, ya buktiin di tim MMA, di depan mata tim MMA kalau itu real, agar masyarakat juga tahu kan. Kalaupun tidak real, Mbak Cece ini silahkan klarifikasi di YouTube ataupun di depan hadapan MMA kalau ini memang editan. Gitu aja kan udah clear. Nah, sayangnya Mbak Cece ini tidak mau mengklarifikasi persoalan ini gitu kan. Malah mengulur-ngulur dan semakin panjang. Terus ada lagi dari fanboynya Mbak Cece, saya lihat di komentarnya di Facebook ada yang bilang pansos lah, mengusik urusan orang lain lah, iri lah, apalah dengan Mbak Cece. Jadi konteksnya bukan seperti itu loh. Kami dari tim MMA Bela Diri Bersatu itu untuk membongkar apakah semua ini hanyalah editan ataupun real gitu kan. Jadi bukan kita niatnya untuk mengusik, bukan niatnya kita untuk iri, enggak. Kita hanya membenarkan apakah ini pembodohan publik, apakah ini enggak gitu kan. Itu sih yang saya tangkap dari persoalan ini. Jadi tim MMA itu bukan iri atau mengusik Mbak Cece ini, enggak. Tapi kalau sampai menciderai bela diri Indonesia, itu yang bikin tim MMA ini geram. Dan saya lihat di setiap videonya Mbak Cece dan Master Agus ini, dia selalu merangkai kata-kata dengan baik, berbalut nama Tuhan. Itu yang saya bikin kesel. Bawa-bawa nama Tuhan, bawa-bawa hadis dan lain sebagainya untuk sebuah konten pembodohan yang diedit tanpa real. Golok siluman. Saya ngelihat dari videonya Master Agus ini bicaranya baik, sopan, bawa-bawa nama Tuhan. Tapi itu adalah sebuah pembodohan, pembohongan. Jadi ya sampai di sini semoga masyarakat Indonesia tahu ya. Tim MMA kemarin sudah datang ke Lampung jauh-jauh dari Jakarta, niat untuk membongkar, untuk mengungkap konten-konten Mbak Cece ini. Dan apa yang terjadi? Ya begitulah. Ini dia kesaksian dari Mas Rudi Agustian. Oke teman-teman, akhirnya kita udah berhasil ngebuktiin kalau semua itu adalah editan. Kenapa? Karena sampai saat ini mereka datang ke sini, ke markas mereka, lihat sendiri. Dan mereka cuma ingin membuktikan nendang pilar lagi dan lagi dan lagi. Oke, semua yang kita minta kayak duren, nendang siku sampai hancur, nggak bisa dibuktikan dan mereka tidak mau membuktikan. Jadi ini sudah fix pembodohan publik. Oke, kalian bisa nilai sendiri, kalian bisa share ke para fanboy. Udah sampai kita samperin, udah sampai sini.
masih nggak mau ngebuktiin juga, sparring pun nggak mau. Oke, sparring pun nggak mau. Kita udah bilang tantangannya akan kita lewatin, kita akan sparring aja semuanya. Dan mereka masih menolak juga. Oke, jadi semua ini udah fix pembodohan publik dan kita semua udah berhasil. Terima kasih buat teman-teman semua, terima kasih buat Bela Diri Bersatu. Kita udah berhasil mengungkap pembodohan publik. Thank you, sampai ketemu lagi. Cheers. Buat klub Lampung yang dipikir kita mau bikin konten, padahal ini bukan konten, ini adalah pembenaran, ini adalah pendidikan publik. Dan ternyata kita sudah tahu jawabannya. Nanti pas saya bilang pembodohan, kalian teriak publik, pembodohan. Publik! Guys, kita udah tahu jawabannya ya. Kita udah di markasnya. Silakan kalian pikir sendiri. Kalian pikir sendiri. Thank you. Oke Lur, kita sudah melihat sendiri ya dari Mas Rudi Agustian dan tim MMA sudah mendeklarasikan bahwa semua ini adalah fix pembodohan publik ya. Karena ketika tim MMA sudah datang ke sana, tidak ada itikat baik dari Mbak Cece untuk menemui tim MMA, malah pengacaranya yang datang. Itu sangat disayangkan pendekar kok seperti itu ya kan. Kalaupun benar, kita hadapi, kita tanggung jawab gitu kan, gak usah takut. Kalaupun benar, kalau itu real, ya udah kita buktikan di depan mereka, di depan tim MMA. Kalaupun salah, ya udah kita minta maaf gitu loh. Minta maaf kalau ini sebuah editan dan bla 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 dan lain sebagainya. Kan seperti itu, agar semua permasalahan ini cepat clear. Ini malah ngumpet. Ya, berarti Mbak Cici dan timnya ini tidak mempunyai jiwa kesatria ya kalau seperti itu. Karena terbukti pengacaranya yang datang, dia nggak mau menemui tim MMA. Ini pendapat saya. Oke, jadi seperti itu aja video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dari sini semua persoalan ini sudah menemui titik terang ya Lur ya. Bahwa fix ini adalah pembodohan publik. Dan semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di Bela Diri Indonesia. Dan kita sebagai praktisi pencaksilat atau praktisi bela diri juga harus hati-hati dengan statement yang kita utarakan ya, agar tidak terjadi permasalahan seperti Mbak Cece ini. Oke, mungkin cukup itu aja. Saya akhiri, saya Ferdi Prasetya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam persaudaraan.